Sudah, kalau di dunia itu sudah masuk ke kriminal sekarang. Di Indonesia masih belum ya, tapi sekarang sudah dengan Omnibus Law ini sudah memunculkan risiko sehingga bisa dimasukkan ke situ. Jadi barusan ini kan ada dokter hewan dari dosen UGM yang buat obat disuntikkan manusia, saudara ya. Itu dia kena tersangka, kena kasus, saudara ya. Dokter hewan Y siapa gitu, dosen UGM ya, FKH UGM. Jadi sekarang sudah tidak bisa lagi aneh-aneh seperti gitu ya. Buat manusia, buat hewan, buat hewan. Nah, ternyata di obat hewan itu akhirnya menjadi satu, sudah menjadi perkembangannya segini. Sudah. Ternyata hanya tiga ya sebenarnya pembagian utamanya ya. Yaitu termasuk dalam ini saya besarkan ya. Ini termasuk dalam minyak-minyak atau lemak-lemak zatnya ya. Atau dalam serbuk-serbuk atau dalam air-air. Tiga aja, serbuk-serbuk, minyak, lemak, atau air, itu tiga ya. Nah, jadi kalau bentuk sejalan setengah padat itu antara minyak sama lemak sama serbuk itu ya juga udah. Terus juga bisa dia air sama ke minyak lemak ini ya. Nah, ini adalah pembagian misalnya unguentum ya, unguentum salah satu bagian ya. Kita lihat, saudara tinggal masukkan di ujungnya ini aja, tunjuk di tengah-tengahnya ya. Itu di buku saya di page terakhir ya, di lembar terakhir. Sofia ini bisa direkam enggak? Sofia, Bisa, Prof. Sebentar saya coba. direkam aja nanti terus di save. Dari Zoom-nya nggak bisa record itu, Prof. Hmm? Dari Zoom-nya nggak bisa record itu, Prof. Di HP-mu aja. Oh, iya, Prof. Iya. Kamu masuk di HP-mu, terus HP itu save di situ. Tapi kamu pakai flash disk supaya enggak apa anumu enggak besar apa kapasitas HP-nya enggak hilang. Jadi masuk ada punya flash disk enggak? Flash disknya masukkan di pojoknya itu loh, pojoknya HP-mu terus di record. Kan ada itu. Baik, Prof. Anak sekarang kan canggih-canggih, Gen Z. Sofia 45 ini, siapa yang enggak bisa hadir? Sofia, saya klik dari sini. Sebentar, Prof. Saya rekap dulu. Top fotoan dulu. Iya, Prof. Saya screenshot dulu. Yang lain juga bisa ngerekam ya. Hmm. Pakai HP-nya masing-masing ya. Enak sekarang ya. Zaman digitalisasi wis enak. Sofia, siapa yang nggak masuk Sofia? Ini yang saya catat ada atas Nomor nama berapa? Sabita Aulia Gusindi, nomor Nomor berapa? sebentar, Prof. Nomor
Nomor empat Empat lima lima Prof. ya. Ya Ya. wes. Satunya lagi Sama nomornya aja. eh, nomor 39 Prof. Saron itu. Iya, Prof. Saron Ivana ya. Iya, Terus satunya satunya sebentar, Prof. Belum menemu. ada lagi. Kurang satu. Siapa? Ayo, salah. Atas Kurang nama satu ya. Valeri, Prof. Valeri ya. Yasmin tuh ya. Iya. Raja Guguk ya. Oke. Oke ya. Sudah difoto? Sudah ya. Sudah, Prof. Oke, saya open ini anu apa? Oh, esensi kita lanjutkan ya diahnya. Nah, Stop ya, anu ya. Saya ulangi ya. Kok ya? Nah, jadi misalnya ya, kita masuk di segitiga Lazuardi nih ya. Kita taruh di tengah tangan kita ya. Jadi rekam, mulai direkam, Sofia. Iya, Prof. Sudah, Prof. Oke ya. Oke, misalnya kita nekan di sini di tengah ya. Yang e-book bisa muter, yang e-book nggak bisa muter ya. Yang cetak bisa ya. Misalnya ini di atau di Momentum kan jam 7 ya. Kita masuk ke sini. Kita lihat kotak-kotak yang di sini kan kotak-kotak ini. Kotak yang di sini sama yang di sini kan beda apa panjangnya. Yang di Unguentum sampai di Lemak ini lebih panjang daripada yang Unguentum ada di Serbuk. Jadi komposisinya Serbuk dulu baru Unguentum, baru lemak atau minyak. Nah, jadi em, di dalamnya di dalam formasi di Unguentum itu ada serbuk sama lemak atau minyak. Nah, kita juga misalnya di sini serbuk sama serbuk ya. Serbuk, serbuk ini kalau di sini posisinya serbuk, karena otomatis serbuk isinya cuma serbuk saja salah satu pulveras ya, buyar gitu ya, atau pulvis ya, serbuk tidak terbagi ya. Nah gitu ya caranya ngelihat segitiga Laswadi ini bermanfaat untuk apa? Untuk yang 13 digit anu pendaftaran obat hewan itu ya, registrasi obat hewan di digit yang ke-11 kalau tidak salah itu ada farmaseutik, klinik. Nah, kalau di komposisi dia ada di serbuk sama lemak atau minyak, maka dia otomatis dia termasuk unguentum. Di situ nanti ada kriterianya apa gitu ya. Nah, itu meriksa di lapangan itu lah, dokter hewan itu. Nah, enggak usah lihat situ apa anu apa, enggak usah ya cepetan langsung lihat di luar apa itu adalah unguentum berarti komposisinya serbuk sama minyak atau lemak gitu ya. Lihat dari segitiga Laswadi aja sudah bisa ya. Gitu ya, Sofia ya. Iya, Prof. Hmm. Selanjutnya, nah ini kegunaannya. Majority itu
untuk topikal, saudara-saudara ya, tapi juga minoritas untuk masuk sistemik masuk dalam eh, obat dalam ya, untuk pengobatan sistemik ya. Nah, tapi sedikit ya. Nah, apa yang harus diperhatikan dari sejak topikal ini, karena majority kan topikal tadi, chemicalnya, fisik, struktur, komponen fisikanya atau eh, performance kimianya, performance fisikanya, kemudian fisikokimianya, performance fisikokimianya. Kimianya dulu ya, itu tergantung dari base composition, komposisi dasarnya ya, kimianya, eh, bahan pembawa dasarnya ya. Nah, kalau fisikanya, jadi komposisi fisikanya, performance fisikanya yaitu nanti terlihat dari appearance-nya ya, atau performance, bentuk sediaannya, terus feel-nya, rasanya ya, konsistennya kok bisa dipegang gitu ya, rasanya gimana. Kemudian gambaran mikroskopinya. Mikroskopinya itu nanti pakai mikroskop ya. Nanti nanti pas praktikum kita lihat ya, nanti pas di sana ya. Dan kalau fisikokimianya bisa viskositasnya atau kekentalannya ya. Kita punya alat ya di situ. Viscosity ya. Kemudian loss on drying, hilangnya cairannya ya. Spesifik gravitinya. Jadi spesifitas gravitinya berapa ya. Eh, atau berat masanya berapa. Surface tensionnya. Jadi ketegangan permukaannya. Kemudian water soluble, kelarutan sama air ya, kemudian water absorption dan absorpsinya di air, absorpsinya air, absorpsi kandungan airnya ada di kulit ya, kemudian drying property, jadi eh, pengering, zat-zat pengeringnya, thermogravimetric analysis TGA-nya ya, jadi analisis titik lelehnya dia, hancurnya kapan dia di situ ya. Hmm. Viscosity test ini kita punya ya. Kemudian water solubility ini kita tidak punya. Appearance ini nanti kita lihat di mikroskop ya. Physical properties ini ya nanti ya. Nah, physical propertiesnya seperti appearance-nya ya, bisa clear, bisa dia jernih, transluan, biar tembus mata atau opak ya, atau viscous, biar kental ya, kental yang tidak bisa nembus. Rasanya greasy versus non greasy. Greasy tahu, Sofia artinya greasy. Halo, Sofia apa? Uh, Sofia. uh, Lengket gitu bukan, Bro? Kayak kan apa ya? Greasy itu kalau digosokkan itu kental gitu ya, kental dan non greasy, kental atau mudah atau kental atau mudah gitu ya. Kalau non greasy ya susah, agak susah ya. Oh, kalau greasy kan kayak mentega itu apa konsistensinya. Kalau non greasy itu di luar itu ya bisa dia lembut gitu ya. Cooling sensation bisa dia rasa sensasi rasa dingin ya. Pada mikroskop 400 kali bisa dilihat ya. No peak, artinya bundar gitu ya. Kemudian soft peak muncul gitu, atau stiff peak ya. Tiga itu. Oh. Nanti saya diingatkan ya, Sophia ya. Kita lihat di mikroskop ya, no peak, soft peak atau peak. Selanjutnya, nah semi solid performance itu untuk kedokteran hewan itu digunakan untuk eksternal rata-rata majority, tapi juga kosmetik juga umumnya digunakan, kemudian juga sering digunakan untuk coated, skin coated ya, untuk melapisi kulit ya, untuk melapisi majority juga, kemudian sistemiknya itu minority ya, tapi ada kalanya untuk demulsen ya, demulsen itu melapisi saluran usus itu loh, saluran usus lah bundel.
anu salurannya. Itu permukaan saluran usus bundernya itu bisa dilapisi pakai itu semi solid ya. Hmm. Nah, ciri-ciri bentuk sediaan setengah padat ya umumnya dapat diracik sajikan depo obat hewan ya. Beberapa tak dapat dibuat sebagai contoh oral pasta, ophthalmic ointment dan sebagainya. Dalam peredaran di pasaran dapat digolongkan daftar obat keras dan daftar obat bebas terbatas. Umumnya untuk keperluan topikal. Kadang-kadang untuk obat bebas juga bisa cara sekarang ya bisa didaftarkan obat bebas. Umumnya untuk keperluan topikal dan sistem pewadaan bukan diwadahi seperti puyer, kapsul atau diwadahi bukan diwadahi seperti puyer, kapsul atau bermulut kecil, tapi pot salep seperti pot salep ya bisa juga semacam saset juga bisa ya atau tube gitu ya. Nah, klasifikasinya dia ada untuk yang dispersion system. Jadi kalau basis terus ada kemudian didispersikan sama bahan padatnya terdispersi maka dia biasanya bentuknya solusi ya suspensi emulsi gitu ya tapi kalau ada basisnya dengan basisnya ya ada basisnya pada umumnya dia umumnya berbentuk oleaginous emulsi pasta koloidon ophthalmike dan lain-lain ya seperti itu. Pada umum sediaan pot salep, pada plastik silinder, kantong plastik, tube ya, botol pendek bermulut lebar. Basis bentuk sediaan setengah padat itu berupa minyak atau lemak ya, minyak bumi, hewan, tumbuhan gitu ya. Minyak bumi sepertinya vaselin, parafin, dan lain sebagainya. Asal hewan, adiposalane, adiposa suilis ya. Adiposalane itu lemak bulu domba, adiposa suilis itu lemak babi, saudara ya. Asal tumbuhan gum Arab ya. Nah, klasifikasi basis setengah padat itu yaitu macamnya seperti organogel, hidrogel, emulsion type, emulsion tipe emulsion semi solid ya. Yang organogel itu bisa hidrokarbon tipe hidrokarbon ya seperti lat, hydrogenated vegetable oil, theobroma dan lain sebagainya. Yang animal and vegetable fat itu aluminium stearate. Base basis untuk sabun ya. Untuk seperti sabun contohnya adalah aluminium aluminium stearat, mineral oil gel ya, hydrophilic organogel, carbo wax bases, polyethylene glycol ointment ya. Kemudian hidrogel, organik hidrogel bisa pektin, paste, tragakan jelly ya. Inorganik hidrogel bisa bentonite gel, koloidal magnesium, aluminium silicate gel ya. Yang emulsi tipe emulsi bisa emulsi base itu water in oil atau oil in water ya. Contohnya hydrophilic petrolatum fat ya. Untuk yang oil in water anhydrous twain base ya. Kemudian bisa juga emulsifier bases yaitu eh, water in oil itu hydrous fat terus water ointment kemudian oil in water bisa dia hidrogen ya. Nah, pembagian bentuk sembilan sah padat itu ya eh kerja kan di epidermis, mesodermis, endodermis, mukosa, topikal, kerja sistemik ya. Ini itu bisa dicatat dalam buku-buku official, punya buku tidak resmi unofficial ya. Official contohnya itu Pharmacope ya, Vademecum kayak gitu ya. Kalau yang tidak resmi itu bisa macam-macam ya di formula formula rumah sakit hewan gitu ya, kayak gitu-gitu. Prinsip bentuk sediaan obat setengah padat ya. Kalau minyak sama air tadi kan ada minyak sama air lemak ya, kemudian ke bahan padat. Tengah-tengahnya itu bisa linimentum ya. Tapi kalau minyak lemak air kemudian ke unguentum, kemudian bahan padat ke unguentum itu bisa
masuknya ke krim ya, bisa tengah-tengah di krim atau dasarnya kalau salep unguentum full bisa elektuarium ya. Elektuarium itu dan bentuk setengah padat seperti jelly itu ya. Dioleskan di bibirnya sapi, tapi manis ya. Hmm. Lidah bibir sapi gitu ya. Kemudian kalau bahan padat ke salep minyak itu bisa emplastrum ya. Kalau bahan padat ke unguentum itu bisa Ceratus atau pasta ya. Nah, FDA definisi, jadi di dunia itu ada pembagian siapa yang otoritasnya untuk Amerika, daerah benua Amerika itu benua. Benua Amerika itu bisa Amerika Latin sama Amerika Serikat ya. Kalau Amerika Serikat itu FDA. Kalau Eropa itu EMA ya. Eropa itu ada 12 negara gitu ya. Itu kuat ya EMA itu ya. Nah, kalau versus FDA ini definisinya krim adalah semi-solid form containing one or more drug substance dissolved or dispersed in a suitable base ya. Kalau yang gel, a semi-solid system consisting of either suspension made up of small inorganic particle or large organic molecules interplanted by a liquid ya. Jadi organis um, mikroorgan mikro inorganik partikel, organik molekul ya, molekul besar dan molekul kecil yang saling berpenetrasi ya. Itu gel. Lotion itu terminologi lotion ya. Digunakan untuk topical, suspensi, solution atau emosi atau yang lain yang diaplikasikan di kulit digosokkan ya. Ointment, semi-solid preparation intended for external application to the skin or mucus ya. Dan syaratnya lagi tambahan adalah harus homogen ya. Ngantuk ya. Ada yang ngantuk ya? Hah? Sofia? Nggak ada yang ngantuk ya? Enggak, Prof. Hah? Kok ngantuk ya? Oke, linimentum. Linimentum itu cair plus cair saling campur atau larut dan bentuknya jernih ya. Bentuk sediaan kental atau cair yang dioleskan pada kulit. Asal katanya itu linearis, ya, gosokkan ya. Liniment dapat pula diistilahkan embrocation ya. Liniment dapat berupa larutan zat berkhasiat dalam minyak atau lemak atau dapat berupa emulsi atau pembawa alkohol. Pembawanya kerja yang diinginkan rubefaction ya, tidak iritasi atau tidak iritasi negatif. Eh, Kalau dipijit-pijit ya, kemampuan larutnya cukup tinggi ya, komponen dalam pelarutnya cukup tinggi ya. Pada umumnya tidak digunakan untuk pada kulit yang luka terbuka atau iritasi ya. Itu nanti menyebabkan iritasi. Jadi kalau luka terbuka jangan dikasih linimen ya. Nanti mencilat-mencilat anjingnya ya. Kucing ya. Sophia kamu punya hewan apa? Hmm? Enggak punya hewan, Prof. Kenapa? Tidak seneng hewan kamu? Suka, Prof, Hmm? tapi nggak boleh melihara di rumah. Coba untuk jaga-jaga enggak punya. Terakhir punyanya ikan, Prof. Dan digoreng ikannya ya. Tumbuk goreng. Hah? Buatan, Ikan Prof. goreng kayak kecap. Ya, kita lanjut ya. Nah, jenis limennya dengan berbagai basis ya. Jenis alkoholik ya, basisnya alkohol ya. Contohnya camphor dan sabun lunak ya, sabun keras. NF itu National Pharmacopoeia ya, sabun lunak compounding National Pharmacopoeia ya, basis camphor dan soap ya. Liniment, Aconit and Chloroform National Pharmacopoeia ya. Oleaginous, basisnya cottonseed oil ya untuk camphor, campora ya.
kemudian Oleum lini, linseed oil atau Oleum olivarum ya. Itu contohnya Calamine National Pharmacope, kemudian Neocalamine National Pharmacope, juga Oleum sesame National Pharmacope ya. Basis untuk Fridextra belladonna itu akar-akaran dasarnya ya. Belladonna Pharmacope. Basis air itu Acetic Terpentin National Pharmacope ya. Nah, selanjutnya tujuan penggunaan bisa anti brutus lemah, bisa lokal hiperemi, bisa counter iritan, bisa astringent, bisa penetrating, bisa protective coating, bisa lokal analgesik ya. Nah, lokal analgesik keuntungannya lebih mudah dicuci dari kulit baik untuk kulit berambut, kulit muka, kulit hewan belum lepas susu. Teknik penggosoknya disebut menyebabkan khasiat obat itu dapat dirasakan. Sifat menggosoknya habis demo yang kemarin bakar-bakar itu loh. Kami ikut demo ya, Sofia ya. Buatan, Prof. Sofia, hah? Anak-anak ada yang ikut demo. Bakar-bakar ada enggak itu? Tidak ada ya. Nggak ada, Prof. Siswa enggak boleh makan bakar ya. Nah, siswa FK UNED baik-baik kok ya. Excellent with morality ya. Kemudian teknik menggosok. Nah, liner itu kok demo-demo ingat linimentum gitu ya. Sofia ya. Linimentum apa? Demo-demo kemarin toh. Nah, itu linimentum itu gitu ya. Linere asalnya menggosok-gosok ya. Menggosok itu provokatornya ya. Disusupi provokator harus bakar-bakar ngono kuwi ya. Nah, sifat menggosok dimaksud juga untuk suatu tindakan message pada kulit permukaan ya. Penetrasi lebih baik di sini ya. Nah, sehingga karena digosok anget terus penetrasi lebih baik, rasa masuk ke dalam lebih baik. Kalau demo kemarin digosok-gosok-gosok bakar akhirnya dipentungi segala. Sofia ya, pentung ya. Ada yang kepalanya retak ya, Sofia ya, kraniumnya ya. Iya, benar tuh Sofia. Iya, Prof. Iya tak? Itu siapa yang pentungi? Yang mahasiswa tak polisinya? Wah, Polisinya, bos, Prof. ano ya, ruwet ya. Oke ya. Nah, kita lanjut ya. Contohnya itu metil resipe, metil salisilat 12,52 gram, mentolis 10 gram, kampar 4,96%, oleum eukaliptus 2,7%, emulgidikrim at 100 gram. Kalau baca at lo ya. Dan signa 3DD2, khusus eksternus PAA. Jadi kalau obat luar itu caranya topikal, cara signanya gini, sudah berapa kali sehari, berapa olesan ya. Untuk obat luar terus dioleskan pada daerah yang sakit gitu ya. PAA ya, apa kepanjangannya Sofia, Parte hanya, ayo Sofia, Sofia Loren, ayo apa PAA aplik, ada yang tahu saudara? Elizabeth itu loh, Elizabeth ada yang tahu? Proanalisi aquasum bukan, Prof. Kan Parte aplikandum apalagi dia itu ya, artinya di oleskan di tempat yang sakit ya. Kalau hewan kan gedene sakmono, luasnya sakmono tubuhnya, misalnya udandil ya kayak sakmono yang entek obat tuh, obat luar. Nah, itu di- ada baiknya sudah sebagai dokter hewan nulisnya PAA itu ya. Nanti dilihat di bagian umum itu ya. Di halaman berapa? Ada yang punya bagian umum, Elizabeth atau Sofia? Ada yang punya? Nggak Sofia. punya, Prof. Itu tidak ada di e-book ya. Jadi kalian terpaksa harus pinjem ya. Tapi
Boleh enggak ya dibawa pulang? Tidak boleh ya. Beli bisa enggak itu Sof ya? Di bagian, coba lihatan di Shopee ngono kuwi. Ada lah. Iya harus Ada tapi, ada, nah, Prof. Harusnya ada, Prof. kok pas gak ono buku ono tulisannya Shopee ya, tak lihat deh. Shopee bagian umum ilmu farmasi veteriner Shopee. Kok gak ono? Sudah mencari stok tersedia. Ada ya? Anu, ada lah. Sofia, nyari di Google ada enggak itu bagian umum ilmu farmasi veteriner? Adanya Ada bagian khusus, Prof. bagian umum enggak ada. Kayaknya nggak ada, Prof. Jual buku itu loh, jual buku bagian umum ilmu farmasi veteriner. Tokopedia, stok tersedia itu 88.000 ya. Ada itu sih. Hmm? Tokopedia loh, Sophia. Bandung, 120.000. Oh iya, Ada. di Shopee ada, Prof. Ya, silahkan ya. Teman-teman ya, Sophia ya. Nah, kalau selanjutnya, itu tadi saya kasih contoh ya, caranya titik-titik, DD, titik, berapa kali dari khusus aksion PAA ya. Eh, bingung ya. Sudah, sudah. Nah, ini ada lagi contohnya yaitu zinc oli ya, pasta zinc oleosa atau untuk eksem dan dermatitis ya. Isinya zinc oksid 60 gram, oleum sesame 40 mililiter, Nisedasigna zinc oli ya. Nah, kemudian juga ada lagi bensil benzoate emulsion ya. Ini sudah praktikum ya, BBE ya. Sofia, emulsi untuk skabies ya, bensil benzoate 14 gram, emulgidinya satu, olive sesame 1,250 gram, aquaat 70 mililiter ya, misefak emulsi ya, ini LA ya. Nah, sekarang linimentum sulfuris untuk scabies ini juga ya, sulfur PPT-nya 10 gram, oleum, oleum kokosnya 100 mililiter, 100 mililiter misedasina linimentum sulfuris ya. Sekarang ungmentum salep. Salep itu adalah preparat setengah padat atau digunakan sebagai obat luar mudah dioleskan tanpa kekerasan, tanpa perlu pemanasan. Konsistensi seperti air gas, syaratnya obat yang kandung terdispersi harus homogen. Cara teksnya mungkin lihat di buku ya nanti ya. Itu bisa dilihat. Tapi sering saya tanyakan itu yang tes homogennya. Nah,
Dirinya dari kegunaan dalam terapi salep dan dikelompokkan dalam bisa salep epidermis untuk epidermis yang melindungi kulit atau mengobati epitelium, veikulumnya vaselin atau campuran hidrokarbon ya. Bisa salep mukosa untuk mukosa yaitu rektum, hidung, mata ya. Veikulumnya campuran vaselin dengan 10 sampai 20% adaptosannya untuk memudahkan salep melekat pada mukosa basah. Kemudian salep endodermis berpenetrasi melalui kulit sehingga bekerja lebih dalam dari permukaan kulit. Kemudian komposisi salep ada dua unsur, zat berkhasiat dan veikulum. Veikulum itu basisnya atau dasar salepnya yang akan membawa zat aktifnya ya. Zat berkhasiat dapat berupa obat tunggal atau campuran. Jumlah zat berkhasiat dapat berupa jumlah absolut. Satuannya bisa miligram, gram, mililiter untuk cairannya. Jumlah perbandingan persentase yang terkandung dalam salep keseluruhannya contohnya unguentum acidivoris 10%. Jadi unsur persentase itu sangat menentukan ya. Persen apa per apa ada empat kan, apa per apa ya. Volume per volume, volume per berat, berat per volume, berat per berat ya. Nanti dihafalkan ya, nanti ya itu ya. Harus hafal ya. Kemudian kurikulum basis salep ya harus tepat karena mempengaruhi efek terapeutik ya. Nah, syarat basis unguentum ya tak menyebabkan pembengkakan, memiliki indeks sensitasi kecil ya, jadi tidak iritasi ya, farmaseutik elegan ya, bentuknya etis dipandang dalam aturan kefarmasian ya. Indeks iritan rendah, tidak bersifat dehidrasi, non-greasy, neutral in reaction, good keeping quality, cocok dengan bahan aktif lain, pengeluaran bahan aktif ya, efisien di tempat aplikasi, washable, mudah dibersihkan dan mudah dibentuk. Ini ya syaratnya ya. Faktor-faktor untuk memperoleh dasar salep yang paling baik ya. Laju pelepasannya yang diinginkan bahan obat dari dasar salep. Peningkatan absorpsi perkutan dari obat ya. Jadi daya absorpsinya perkutan ya untuk kulit ya. Kelayan melindungi kelembaban kulit oleh dasar salep. Kemudian kestabilan obat dalam dasar salep ya. Pengaruh obat bila ada terhadap konsistensi dasar salep juga mengaruhi ya. Macam-macam basis unguentum, Halogenous ointment base, absorption oint base, emulsion oint base, water soluble oint base ya. Selanjutnya oleaginous oint base. Basis unguentum berupa campuran minyak sayur yang telah mengalami hidrogenasi plus lemak hewan dengan ciri kapasitas water absorption rendah, cepat transit, cepat busuk ya, wangi ya, dan menyisipkan hidrokarbon dari minyak bumi, cocok untuk endodermis, namun bila hanya berbasis hidrokarbon maka cocok untuk epidermis. Macamnya merupakan basis unguentum dengan kandungan vaselin ya. Vaselin album, oleic acid, oleum olivarum, parafin, sera alba, sera flava, unguentum albumin, contohnya white wax-nya 50 gram dan white petrolatum ad 1000 gram ya. Glyceritum amili ya, spermacetin ini juga termasuk. Absorption ointment base, bahan yang mampu meningkatkan absorpsi air dalam waktu tertentu dan umumnya hidrous dan bila bertemu air akan bersifat emulsi water in oil. Contohnya adalah hydrophilic ointment atau Wolfat. Emulsion ointment base identik dengan hydrophilic ointment, washable ointment base dan bersifat basis emulsi padat. Oil in water atau water in oil, macamnya yaitu rose water ointment, petrolatum rose water ointment, hydrous sulfat, cetyl alkohol, glyceryl monostearat,
hydrophilic ointment atau ointment yang mengandung sodium stearat. Basis yang dipreparasi dari polimer tingkat tinggi ya. Eh, etilen glikol, karbowax dengan bahan-bahan yang lainnya seperti gliserol, ether, dan derivat oktil fenoksi polietoksietanol ya atau karbowax 300, karbowax 400, karbowax 1540, karbowax 4000, polietilen glikol ointment, polietilen 40, monostearat, polisorbate, polisorbat 80 ya, polisorbate sampai. Ini ya, macam-macam basis unguentum, vaselim, petolatum ya bahasa Inggrisnya. Vaselin dan Cerawox ya dengan jumlah proporsi, kombinasi vaselin dan parafin dengan persentase dominan vaselin, kombinasi vaselin dan lemak hayati dengan persentase sama dengan hingga dominan vaselin. Kombinasi vaselin dan lemak atau minyak nabati dengan persentase dominan vaselin, kombinasi vaselin dengan tambahan minyak atau lemak hayati dan nabati pada pembagian yang proporsional yang untuk terbentuknya unguentum. Klasifikasi vehikulum, kelompok dasar salep, hidrokarbon, dasar bersifat lemah untuk emulien tahan pada kulit lama ya. Tahan pada kulit artinya lama nempel, terus ya suka dicuci untuk lapisan kulit epidermik. Contohnya Vaseline Flavum, Vaseline Album, Cera Alba, Cera Flava, Parafin Solidum, Petolatum cair ya. Untuk kelompok dasar salep untuk absorpsi, untuk emulien tahan pada kulit lama ya, sukar dicuci, contohnya ada adepsane, petroleum hidrofilik, atau lanolin ya. Ingat loh ya itu ya. Petrolatum itu suatu campuran semisolid ya, hidrokarbon yang didapat dari petrolatum atau minyak bumi. Anaptosmas, varian, jadi dia tidak massa yang tidak uh, utuh gitu ya. Varian warnanya bisa bervariasi dari kuning sampai putih ya. Menyebabkan it may be used alone or in combination with other agent as an oil jadi basis dari unguentum ya. Komersial produk contohnya ada Vaseline ya. Parafin suatu campuran murni ya, solid hidrokarbon, hidrokarbon padat yang didapat dari minyak bumi ya, colorless atau white, putih atau tidak berwarna, lebih dari transluan massa ya, transparansi ya, that may be used to harden or stiff oleaginous semi-solid ointment base ya, keras atau lunak ya, yang lunak semi-solid ointment base yang lunak ya. Hmm. Liquid parafin ini saudara ya, tidak berwarna atau kurang berwarna, tidak kurang berbau ya, tapi berbau minyak ya. Consistency of mixture of hydrocarbon, campuran dari minyak hidrokarbon yang didapat dari petrolatum. Has the same character with paraffin, memiliki sifat yang sama dengan parafin, digunakan kombinasi dengan parafin to adjust viscosity. Jadi dikombinasi dengan zat lain ya, dengan parafin ini untuk mengatur viskositasnya ya. Selanjutnya, selanjutnya adalah anhidrous lanolin ya, atau disebut sebagai refined wool fat ya. Mungkin mengandung atau lebih dari 0,25% air ya. Tidak larut dalam air, tapi campur, bisa mencampur terpisah dengan dua campuran yang eh, di mana salah satu beratnya adalah air. Incorporation berhubungan dengan air, maka akan membentuk suatu formasi yang disebut air dalam minyak, yaitu emulsi ya.
lanolin hydrosbolfat, semi-solid fat-like substance yang didapat dari wool or sheep. Jadi asalnya itu dari lemak bulu domba ya. Itu nanti bisa mengikat air dengan minyaknya, komposisinya mengandung 25 sampai 30% air ya. Sebagai tambahan itu bisa dihubungkan dengan lanolin suatu campuran ya. Jadi lemak bulu domba dengan air itu ada selane kan. Nah, juga bisa ada selane terhidrolisis ya. Artinya dia hanya mengandung air 25 sampai 30%. Hmm. Beeswax atau spermaceti. Beeswax itu madu ya. Spermaceti itu spermanya ikan paus, saudara ya. Dewi surfaktan lemah ya, surfaktan lemah, water in oil dan use stabilization stabilization agent in a oil in water emulsion, emulsive ointment ya. Mineral oil, suatu campuran liquid ya. Hidrokarbon, navigating itu untuk mencuci, saudara ya, substance untuk pendingin juga, pengering juga bisa berhubungan dengan solid substance untuk preparation ointment. Dia kalau mengandung oleaginous bases kemudian sebagai vehiculum. Jadi basis akan membentuk basis oleaginous menjadi vehiculum juga. Beberapa contoh salep dan salep epidermik, resipe asid borik, pulvis 3 gram, vaselin at 30, misedasigna, borsalv ya. Salep mukosa, resipe benzokain 0,1 gram, tanin 3 gram, adepsalin 10 gram, vaselin flavum at 50 gram. Misefak ungentum signa. Ini kalau signanya sudah berapa kali sehari, tiga berapa, bla 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 bla, DD, bla bla ya. Terus khusus eksternus, terus kemudian PAA ya, gitu ya. Nah, ini adalah kelompok dasar salep yang dapat dibersihkan dengan air. Emulsi oil in water dapat dicuci dengan air, contohnya salep hidrofilik. Kelompok dasar larut dalam air yang mengandung komponen yang larut dalam air tidak mengandung bahan berlemak. Contohnya ada salep polyethylene glycol. Nah, ini adalah contohnya, saudara ya. Salep endodermik. Kemudian pengawetan salep. Dia pengawetan ada bahan-bahannya bisa hidroksi benzoat, fenol, asam benzoat, asam sorbat, garam amonium kuartener, dan lain-lain ya. Seratus. Seratus adalah sediaan setengah padat mengandung substansi medisinal dengan basis dari lemak atau lilin. Homogen, konsistensi lemak lembut dioleskan. Ya. Seratum resin contohnya United States Pharmacopeia ya. Seratum cantaridis National Pharmacopeia. Seratum plumbie subastat. Nah, seratum resin compositum. Ya, ini juga sama ya. Seratus sejarahnya gini. Dulu zaman Perang Dunia Kedua kan perang-perang itu ya. Nah, itu yang luka-luka kena tembak itu dikasih seratus supaya protektif, sifatnya protektif, luluran berupa parafin cair gitu ya. Nah, kalau dulu seperti lemak itu seperti gajih gitu ya. Bisa juga digunakan lilin atau sarang lebah ya. Parafin dapat ditambah sedikit dengan parafin cair atau dapat juga dicampur dengan getah pohon. Contohnya getah pohon pinus atau getah pohon damar. Jenis lain yaitu yang digunakan untuk meningkatkan konsistensi lilin adalah lemak ikan. Lemak ikan paus dengan catatan lemak ikan paus dipadukan dengan parafin padat. Komposisi formula seratus bercirikan sukar bercampur dengan air sehingga bila diaplikasi pada kulit atau luka lepo secara otomatis akan bersifat melindungi. Konsistensi obat jenis ini jauh lebih padat dibandingkan dengan eh, konsistensi obat jenis ini jauh lebih padat dibandingkan dengan salep sehingga tidak mudah meleleh pada akibat peningkatan suhu sekitar 40 derajat Celcius. Itu ya. Keunggulan dan kelemahan. Keunggulan bersifat protektif melapisi luka, tapi dia bisa juga bersifat apa, saudara? Ini tak lebarkan ini, saudara. Set. Nah,
bersifat melindungi, menutup luka sebagai pode entry. Kelemahannya bila komposit tambah lilin dengan bahan alami, maka sering terjadi komplek yang rancid atau tengik ya. Jadi persen tambahan bahan alami hanya 10 sampai 20% saja. Ini supaya menjaga agar tidak tengik ya. Ditinjau dari tingkat bahaya, bila terkonsumsi secara tidak sengaja oleh sapi, maka bahan-bahan pembawa di atas tidak akan membahayakan kecuali disengaja diberikan orang dengan takaran berlebihan. Ditinjau dari ketahanan simpan sediaan 100, maka sediaan ini termasuk lama disimpan ya, bisa 2 sampai 3 tahun ya. 1 sampai 2 tahun ya. Pada suhu 20 sampai 25 derajat Celcius ya. Bahan-bahan alami sering berinteraksi dengan udara sehingga dapat mengalami proses kimiawi sekaligus merubah struktur molekul adalah lilin ya, atau lemak alami. Ditinjau dari keberadaan forma 100 dapat disimpulkan bahwa bahan pembentuk 100 termasuk parafin padat mudah ditemui di pasaran di Indonesia ya. Pasta. Sudah jam berapa? Sofia, Jam 8, Prof. kurang berapa menit? Kurang 50 menit lagi, Prof. Ngebut-ngebut ya, Wurs. Gaspol ya. Pasta. Bentuk sian setengah padat yang mengandung perbandingan campuran bahan padat dengan minyak lemak antara itu komposisi lemak sama minyak bisa dilihat di segitiga Lajuwadi ya. Sifatnya tidak memberikan rasa berminyak ya. Tidak memberikan rasa berminyak, lebih kental dan lebih kaku dari salep. Sebagai bahan padat, zinc sioksim, kalsium karbonat, amilum talkum ya, itu ada tabelnya ya. Nanti lihat di buku saya ya, Sofia ya. Sofia, kamu asli mana, Sofia? Solo, Prof. Solo. G. Kamu kamu tahu Boyolali? Tahu, Prof. Nah, ini tuh anak saya ada di situ tuh di Solo juga Boyolali. Di rumahnya di Boyolali itu anu ya, airnya bagus itu ya, air tanahnya ya masih aneh Solo ya. Kamu tahu itu? Hmm, tahu apa ya? Pasar Solo itu yang jualan teh manis ya, jualan apa? Eh, kayak apa itu? Kayak yang terkenal itu Pasar Solo jualan apa? Eh, enak itu. Kamu sering ke Pasar Solonya? Pasar Ya, gede. pasar gede. Jual apa itu ya, apa namanya? Yang di plastik itu di kotak itu. Hmm. Apa ya namanya ya lupa saya. Manis kok itu ya. Tapi ya, diabetes nggak boleh ya. Diabetes. Nggak pulang ke Solo. Pulang, Prof. Kapan? Solo itu terkenal apa itu? Enak kok Solo itu ya. Oke, kita lanjut ya. Zinc dioxide 50 gram ini ya. 50% start ini 50, magnesium karbonat 10 ini persentase kandungan dan pasta ya. Tapi dia ada sedotnya bisa 2,2, 3,3 ini harus hafal lo ya. 3,6 Elizabeth ya. Talporified 30, 39. Elizabeth dari mana itu? Kaolin 50, 40 dari seratnya. Yeast, diet, powder 44,4 ya. Aluminium stearat 30 sampai 4,7 ya. Ini harus dihafal. Elizabeth aslinya dari Saya mana asli Elizabeth? Bandung, Prof. Hmm? Saya asli Ah, Bandung. mana?
Ah, kamu nggak jualan Kingsley itu? Nggak, Pak. Sering kamu tahu Kingsley ya? Batagor Kingsley. Terkenal itu. Tahu? Tahu, Elizabeth. Prof. Di Surabaya nggak ada ya? Kayaknya nggak ada sih, Prof. Kamu kok pulang ke Bandung tak titip itu ya? Mau kamu? Jauh dah. Di kotanya loh, ada toh di kotanya itu. Inggih, Prof. Betul. Ya wis, lanjut ya. Kalau nggak gitu ngantuk ya. Orang Bandung berapa orang di sini, Elizabeth? Satu tok. Ada yang dari Bandung juga sih, Prof. Di kelas ini kebetulan. Selain Hmm. saya. Kamu kalau ke Jakarta naik bus ya, tapi lewat sana ya. Lewat bukan Bandung itu ya, lewat mana itu? Kota yang baru itu loh, yang Unpad di situ juga, ITB ya di situ ya. Itu. Oke ya, kita lanjut ya. Veikulum pasta itu ya, minyak oleaginous base ya, aqueous base dalam jumlah terbatas, contohnya gliserol dan gliserol ya. Dan merupakan solvent ya, diantaranya adalah alkohol, propilen glikol, propilen glikol atau gliserin ya. Aqueous base ditujukan untuk meningkatkan kelarutan terhadap bahan aktif obat ya, bahan-bahan natural PGA dan sintetik gum ya, Twin 80 akan meningkatkan kekebalan pasta. Persoalan yang sering muncul adalah sineresis ya, pemisahan air pada pasta dalam suatu waktu sehingga mencegah terjadi sineresis dan ditambahkan absorbing material ya. Jadi sineresis itu pisah antara padat dengan lemaknya ya. Makanya ditambahkan absorbing material ya. Macam pasta kan, padat 60 dan minyak 40. Pasta blender, eh, belum stabil saudara ya. Pasta blender, terus yang terakhir adalah pasta berminyak mengandung 56%, tidak stabil ya. Sofia ya. Pasta berminyak mengandung 55% bahan padat dan 45% bahan minyak, di mana bahan padat hampir mayoritas terlalu dalam minyak. Namun masih ada bahan padat yang tak terlalu dalam minyak. Umumnya bahan minyak yang digunakan adalah minyak bumi. Pasta berair mengandung bahan padat 55 dan 45% dan merupakan proses penyabunan minyak dalam air, oil in water ya. Oral pasta, sediaan setengah padan terdiri satu atau lebih serbuk medikamenta dan selalu dicampur dengan pengencer yang sesuai dan diberikan seoral itu untuk kucing ya. Dalam perdagangan dijual dalam wadah tuba siring atau kantung atau peralatan khusus. Contohnya Bavarium oral pasta mengandung Bavarium hidroksinaptoat ya, 56% dalam satu kemasan dan dibutuhkan dosis sampai dengan 200 mg per kilogram berat badan. Sebagai contoh adalah compound haloxan oral pasta mengandung campuran haloxon dan campuran garam kuper atau kobalt. Ya, wadahnya pot salep itu bisa kaleng 5 sampai 10 kilogram atau siring ya. Keuntungan pasta mengikat cairan sekret. Jadi untuk luka-luka yang nyenyek itu bisa untuk mengikat, tidak iritasi lokal karena tak mempunyai daya penetrasi, mengurangi rasa gatal ya. Lebih melekat pada kulit lokal yang meningkatkan daya kerja lokal, mempunyai daya abrasif atau pembersih gigi ya. Dental pasta ya, Staden itu ya. Kekurangan pasta lebih keras sehingga suka dioleskan dan kadang nyeri, suka dibersihkan ya, tidak sesuai dengan bagian berbulu ya. Contoh pasta lasari atau atlet food dermatomycosis itu jamur pada kulit saudara ya. Bahan-bahan oleaginous base dengan suatu minyak sayur atau bahan di bawah dapat di bawah ini dapat memperkeras pasta. Contohnya castor oil yang terhidrogenasi, aluminium monostearat, koloidal silika, hidroksipropil selulose dan santan gum. Nah, contohnya ini ya resepnya ya.
asid salisilik 1 gram, zink oksi 12,5 gram, amilum tritisi 12,5 gram, vaselin flavum ad 50 ad kok baca ya. Ini sulfat pasta signatura auge ya. Ini sulfur precipitatum 5 gram, zinc dioxide 5 gram, kalsium karbonat 5 gram, asid gumborikum 5 gram, vaselin 25 gram. Signa Zwavelkrid pasta ya, pasta Pioderma exudative. Oral pasta ini ya tadi yang berpenidoksinab, ini untuk kucing biasanya sama haloxon compound ya. Electuarium. Electuarium merupakan sediaan pasta medisinal yang dioles pada lidah hewan itu kayak deladren gitu ya, terus dioles-oleskan di lidah, di bibir itu zaman Belanda saudara ya. Bagus ya waktu zaman Belanda ini dokter Belanda yang nemukan ya. Terus kemudian Belanda jajah Indonesia. Nah, dokter hewan Indonesia nggak mau belajar. Saya yang pelajari sekarang saya. Nah, elektoral itu dapat diasuh atau memiliki khasiat lokal pada mulut dan sekitarnya. Umumnya diberikan dalam dosis tunggal. Elektorarium itu keunggulannya dapat mengikuti irama gerak dan lekuk lidah sehingga selalu tetap menempel pada lidah. Akibat konsistensi kental tersebut, BSO elektuarium tidak cepat luruh, saudara ya. Dengan demikian memiliki ketahanan menempel antara 5 jam. Waktu tersebut sudah cukup memaparkan suatu bahan aktif obat terhadap lepuh lidah menderita penyakit mulut dan kuku ini cocoknya adalah ya. Seandainya sapi diberi pakan hijauan dengan bentuk crumbles, maka penempelan elektuari pada lidah lebih dari 5 jam. Luka lepuh pada penyakit mulut kuku dapat diberikan setiap 8 jam sekali dengan harapan paparan lepuh oleh bahan aktif elektuarium dapat selalu terjadi. Kelemahannya, tidak tahan disimpan lama mengingat bahan pembawaan berasal dari alami, madu atau gula merah ya. Bahan alam tersebut mudah berinteraksi dengan udara sehingga bisa konsistensi kental berubah menjadi setengah padat atau konsistensi seperti mentega. Pada keadaan demikian, maka elektrolyum tak dapat digunakan dan selalu harus dibuat baru. Dibuat baru bahasa latinnya apa? Elizabeth? Bandung? Bandung. Dalam dok, dalam Prof. Dibuat dibuat baru apa itu? Bahasa latinnya. Resenter paratus yang dicari ya. Sering merangsang serangga sehingga menyukai manis-manis, mulutnya nanti diserbu serangga, jadi ya, kelemahannya di situ ya, elektuarium. Nah, pada saat PMK kan sapinya duduk, dioles-olesi itu, terus serangannya menempel di mulutnya. Nah, Indonesia Raya ya nanti ya, itu kelemahannya. Contoh resep elektuarium yaitu salisit natrisi 120 gram, pulveris basic liquirice, Varinetellini et aquae electuarium ya 140 gram, Dasigna 3 dd 1 ya. Krim merupakan salah satu sediaan setengah padat berupa campuran minyak lemak atau bahan mentah lemak dengan bahan cair. Waduh, kurang berapa menit ini? Umumnya ditambah bahan ketiga berfungsi menstabilkan fase minyak dan air. Ya, bahan ketiga disebut dengan emulsifying agent atau emulgator. Nah, ini gambarnya seperti gini. Emulgator itu gini, air sama minyak lah musuhan ya. Nah, itu diikat sama suatu zat bahan ketiga yang disebut emulgator ya. Nah, ini adalah cream oil in water. Contohnya vanishing cream untuk kosmetik, cleansing cream gunakan kosmetik, air susu dengan kasein sebagai emulgator, biasanya santan atau mentega ya. Ditinjau dari sifat fisik ada dua macam, yaitu emulsi dalam air, emulsi oil water ada noda basah di atas kertas dan noda dengan sudan tiga, sorry ya, dengan sudan tiga tidak terwarnai methylene blue biru ya. Tapi kalau ini contohnya ada cool cream, night cream, emulsion cream, all purpose cream, kegunaannya lapisan minyak lubrikasi ya sebagai protektif ya. Emulsi dalam air, dalam minyak emulsi ya, water in oil, dapat diencerkan dengan lemak, kulit mudah dibersihkan, di atas kertas noda lemak dengan sudan tiga merah, methylene blue tidak terwarnai.
Yang terpenting dalam krim adalah bahan pelingkupnya emulsifying agent dapat ditentukan dengan HLB hydrophilic lipophilic balance system ya. Lihat buku saya ya ini ya. Nah, ini adalah tipe emulsifying agent yang dapat membentuk corpuscle cream, yaitu seperti triethanol amin oleat ya, surface aktifnya anionin, oil in water HLB-nya 12. Etio, etosulfat ya, surface aktifnya kationik, oil in water-nya HLB-nya 25. Monosyarat span 80, surfaktan aktif water in oil HLB-nya 43 ya. Polyethylene sorbitan monostearat monooleat twin 80 ya, surface active agent-nya non ionik, oil in water HLB-nya 15 ya. Nah, dan lain sebagainya ya. Nah, ini adalah contohnya. Bagaimana profil minyak versus air dalam krim dengan bahan pelingkup span 40, twin 80. Makin tinggi nomornya, makin kental ya. Makin ke, makin bukan kental, makin rendah nomornya makin kental ya. 40, twinnya 80 water in oil ada di sini ya. Keuntungan krim aplikasi mudah untuk lesi kering dan basah, mendinginkan sejuk atau dioleskan pada kulit, mudah dibersihkan. Kerugiannya tidak stabil terutama bila kena asam organik, asam salicylate, asam tanat, mudah mengering, tak stabil kena panas. Contoh krim adalah krim water in oil, cold cream, all purpose cream, cream oil in water, vanishing cream atau loco hazelin snow ya. Indikasi krim, inflamasi akut, dermatitis, daerah berambut, oil in water, kulit kering, water in oil, sapo. Nah, sapo adalah sediaan setengah padat cair untuk obat luar digunakan dengan digosokkan sampai berbusa, dibiarkan sebentar, kemudian dicuci bersih. Didapat dengan proses penyabunan alkali dengan lemak atau asam lemak tinggi. Konsisten kalau basahin pakai KUH, sabun jut, sabun lunak atau lembek. Kalau NaOH sabun keras. Untuk penggunaan sabun sebagai obat, sapu kalinus nah, sabun hijau dari basisnya dari alkali minyak dari KUH dengan minyak nabati masih mengandung gliserin, sabun lunak digunakan sebagai deterjen untuk membersihkan kulit pada persiapan operasi, kulit berambut pada keadaan dermatologis. Sapu medikatus atau sabun obat keras atau kekuning-kuningan dari NaOH dengan minyak atau asam lemak tinggi tidak mengandung gliserin. Sapo super adipatus dibuat dari sapo medicatus plus 6% sapo kalinus dan 4% adepsalane. Digunakan sebagai dasar untuk sabun obat yang mengandung bahan obat balsamum peruvianum, sabun purol, ya, sulfur precipitatum, sabun belerang, fenol, sabun antiseptik, oksimerkuri O, toluil, natrium, sabun afridol ya. Lemak dan minyak sering digunakan sabun yaitu di antaranya lemak minyak ikan ya, minyak kelapa ya, lemak punggung domba, minyak jagung, lemak punggung sapi dan lain sebagainya ya. Reaksi penyabunan ada sebagai berikut. C3H5 oleopalmitat stearat ditambah 3NaOH jadi 3Na oleopalmitat tambah C3H5 gliserin. Nah, ini proses ini ada 3Na oleopalmitat ini terjadi penyabunan. Jadi reaksi ini adalah reaksi penyabunan untuk emulsi emulsi kelompok emulsi ya. Model sapo dan komposisi dalamnya yaitu sapo kalinus dibuat dari minyak wijen ya, sapo medicatus sabun natrium dibuat dari minyak zaitun, sapo super adipatus dibuat dari 80% sapo medicatus plus 16% sapo kalinus, 4% adepsane ya. Sapo aromaticus, suatu larutan dari sapo kalinus dalam etanol 70% dengan penambahan kamfer atau amonia dan oleum rosemarini ya. Kemudian saponat spiritus saponatus minyak zaitun dengan etanol 7% direaksikan dengan KUH kuat ya. Selanjutnya hasilnya akan terjadi penyabunan dan ditambahkan
Korigen bau berupa oleum lavandule ya. Nah ini sudah harus apalkan ya. Sapu kokos ini ya, CMM ya. Em, Compendium Medicamentum, Compendium Medicamentum Nasional ya. Sabun natrium yang dibuat menjadi garam melalui oleum kokos ya. Nah, kemudian Sapo X Oleo Kakao, Compendium Medicamentum Nasional, sabun gigi ya, sabun natrium yang dibuat menjadi garam melalui oleum kakao. Liquor kresol juga ya, suatu ratuan dari sabun kalium dan oleum olivarum dalam suatu kresol global dengan bot-bot yang sama. Linimum amonie, lihat di hal linimentum semuanya ya, linimem amonie, linimen kalkis, liminentum ya. Nah, ini adalah bentuk contoh sapu. Resipe, sapu kalinus 20 gram, camphor 2 gram, spiritus acetanus 4 gram, oleum rosmarini 1 gram, amonia 5 gram, misefak sapu, signatura, titik-titik-titik ya. Emplastrum atau dan kolemplastrum, plester. Nah, emplastrum ialah hasil proses penyempurnaan asam lemak dengan logam berat, contohnya emplastum plumbi oksidi. Emplastum sediaan setengah padat, obat luar yang dioleskan dengan pada kain yang elastis diaplikasikan pada kulit yang sakit ya. Tujuan obat berkontak erat dengan kulit yang diobati, obat tidak mudah leleh ya. Ini ya. Kegunaan terapi counter iritan, keratolitik, antiseptik. Contohnya adalah ini ya. Colemplastrum adclavos mengandung acidum asalicium 10-20% sebagai keratolitik. Colemplastrum zinsioxidum sebagai antiseptik leukoplass. Colemplastrum mengandung metilsalicilate untuk nyeri otot. Nah, contohnya jenis contoh emplastum ya, saudara ya. Adesif plaster, steril adesif plaster, emplastrum adesivum, contohnya tensoplat ya. Terangnya indikasi tidak termasuk plaster sebenarnya. Belladonna plaster ya, mustard plaster ya, banyak sekali ya ini ya. Nanti sudah hafalkan namanya medicated surgical dressing itu. Sufratul sekarang sudah ada ya, jadi diganti um, neomycin sulfat ya. Nah, contoh resep dalam bentuk sekian setengah padat. Nah, ini adalah contoh anjing menderita 2% ya, dalam bentuk krim ya. Unguentum aturannya 3 kali sehari ya, model pembacaan. Lihat di model pembelajaran life skill ini juga ada di buku di ini kalau buku ini ada di perpustakaan pusat ya, Dere ya. Pasta resepnya seperti ini. Sudah ada kliknya tetrasi krim seperti ini ya. Tetrasi clean, ada misalnya GS, Vaseline 100 gram, Bisfakala, Ungentum 3DD1 UE, PAA, jangan lupa ya. Ini sama, sekedar. Sama, penderita kucing, Amphenical, pokoknya persen ya, kalau obat luar di sini persen. Nah ini juga sama, neomycin ya sama ya, 3 kali sehari. Soal baru ini, nanti saudara bisa belajar sendiri ya. Selamat belajar. Kemudian em, PowerPoint yang kedua ya, Sofia ya, saya off kan ya, Sofia Ya, Prof. punya ya. Ada, Prof. Mm-mm. Saya off kan. Oke ya, sudah kelihatan ya, Sofia ya. Nah ini adalah cara-caranya menulis resep ya. Penderita anjing dewasa, skabies, zat aktifnya sulfur PPT, neomycin. Nah, tinggal nulis saja sulfur PPT itu ya, UE, PAA itu selalu ya penderita anjing sekian.
Clotrimazole 2%, hidrokortisone 2%, ini juga sama ya. Nah ini terus berapa berapa? Di, 2 dd 1 UE PAA, mesti kayak gitu ya. Clotrimazole 2%, 3 dd 1 UE PAA, gitu ya. Ini juga sama. Hmm. Terus yang ini berita aku ini juga ya, sama. Ini juga sama ya. Nah ini juga sama. Kayak ini ya sama. Nah, ini 3dd 1 odeoxys UE-nya belum ada adanya. Terus kalau mata enggak perlu PAA ya dari kalau daerah mata ya daerah mata ya. Prof, maaf, PPT-nya belum kelihatan tuh, Prof. Oh ya dah. Sorry 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 sorry. Nah itu kelihatan ya. Sudah, Prof. Saya ulang ya. Nah, pada anjing dewasa zat aktifnya sulfur precipitatum 10 neomisin sulfat 2%. Nah, tinggal nulis aja ya. Nah, ini 10 2%. Signalnya 3dd 1 UEPAA ya. Berita anjing dewasa 25 kilo, mikosis eksema, klotrimasol 2%, hidrokortison asetat 2%. Sama ya. Nulisnya seperti ini ya. Sofia ya. Iya, Prof. Flutimazole 2% sama ya. Alpopus krim, kalau krim ini ya 3 dd 1 UE. Kecuali mata ya. Mata nggak perlu pakai PAA ya. Zinc sioxid 10%, kampra 2% ya. Nah ini PAA juga. Berita kuda poni ini setengah padat, nanti bakteri ya. Nah, ini juga ya. Chloraphenicol 3dd 1 UE PAA. Kalau ini juga chloraphenicol, hidrokortison acetat ya. Kalau ada dua antibiotik disendirikan enaknya ya, supaya tidak terjadi resistensi. Ini kalau konjungtivis ada mata ya, nggak perlu PAA ini mata ya daerah situ aja ya, daerah mata ya. Kemudian ini sama hemoroid PAA ya. Hemoroid aja nggak perlu PAA ya, daerah situ aja ya. Ini juga ya berita anjing tidak bisa berjalan analgesik lokal ya. Saya rasa itu caranya gampang ya. Ayo. Ada pertanyaan yang lain-lain boleh ya, Mas. Soal yang lain-lain tidak ada, tidak ada. Saat ini belum ada, Prof. Iya, kalau tidak ada. Saya akhiri ya. Hmm. Eh, saya akhiri. Selamat berlibur, tapi saya tidak berlibur ya. Repot saya ini. Jotok isinya rek. Nunggu Kingsley Batagor ya dari Elizabeth gak dikirim-kirim ya. Hmm? Elizabeth ya. Oke, Gitu. guyon ya Elizabeth ya. Tidak serius kok saya ini. Saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, wabarakatuh. Prof. Terima kasih, Bro.